Oke, baik kita mulai ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan basic suite and device configuration. Nah, jadi yang kita pelajari pada di dalam bab ini itu ada ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 bab subbab gitu. Jadi di sini sebenarnya tujuan kita belajar di bab ini adalah misalnya mengimplementasikan initial setting. Jadi mengimplementasikan setting dasar misalnya seperti apa setting password ya. Kemudian bagaimana IP addressing, lalu bagaimana default gateway parameter dalam jaringan switch dan end device. Nah, jadi ini pembahasannya nanti topik awal itu tentang Cisco iOS ya, akses. Nah, ini menjelaskan bagaimana akses ke Cisco iOS device for configuration. Untuk tujuan konfigurasi seperti apa gitu. Nah, Cisco iOS-nya adalah operasinya ya dari misalnya suite tersebut. Nah, kemudian seperti apa navigasinya? Nanti ada navigasi halaman konfigurasi yang akan kita pelajari. Lalu seperti apa command structure, struktur perintahnya. Nah, nanti kita juga belajar mengkonfigurasi dasarnya. Untuk perangkat misalnya switch ya gimana ngasih namanya, bagaimana memberikan password ya untuk misalnya di setiap halaman konfigurasi. Nah, jadi lalu menyimpan konfigurasi seperti apa port dan akses. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari. Baik. Yang pertama Cisco iOS Access. Nah, ini adalah kalau kita bicara operating system. Nah, kemarin kan pas di semester lalu kita juga udah belajar tentang sistem operasi ya. Jadi di dalam kalau kita belajar sistem operasi kemarin yang jelas sistem operasi ini ya untuk sebagai menjembatani ya sehingga nanti hardware itu perangkat keras itu bisa berfungsi gitu. Nah, jadi kalau di dalam sini di dalam Cisco iOS Access ini dia ada 3 bagian disebutkan di sini. Yang pertama itu cell ya. Cell itu adalah the user interface. Nah, jadi ini adalah interface-nya user, dia yang langsung berhadapan dengan user, ini cell. The user interface that allow user ya yang memungkinkan user untuk request apa yang di request-nya specific task. Jadi semacam tugas spesifik, tugas-tugas tertentu ya dari komputer. Nah, gitu. Kemudian request-nya itu bisa menggunakan lewat CLI, Command Line Interface, ataupun Graphical User Interface. Nah, jadi itu request dari ya bisa menggunakan dua interface ini ya, CLI ataupun GUI. Nah, ini cell yang langsung berinteraksi dengan user. Kemudian kernel di tengahnya, ya kernel ini yang dia berkomunikasi between the hardware ya antara hardware perangkat keras dan software dari komputer ya. Dan apa yang dilakukan oleh kernel dia memanage ya bagaimana hardware resource. Jadi sumber daya hardware itu digunakan untuk software requirement untuk bertemu dengan kebutuhan softwarenya. Nah, jadi ini kernel yang menjembatani di tengah ini ya kernel. Kemudian hardware, nah ini physical part-nya. Yang jelas ini adalah bagian fisik dari komputer ya, nah, termasuk misalnya underlying elektronik ya bagian-bagian elektronik yang bagian bawahnya di sini. Nah, jadi ini yang kita bicara Cisco Internet Operating System Access ya ini ya. Oke. Nah kemudian kalau kita bicara misalnya interface-nya, kita tahu kemarin ada Graphical User Interface (GUI). Ya, kalau GUI ya yang sering kita berinteraksi dengan GUI ini, yang jelas dia memungkinkan user untuk berinteraksi ya dengan sistem menggunakan environment of graphical icon, ada ya ikon-ikon grafikalnya, ada menunya, ada Windows misalnya yang seperti gambar ini ya, nah itu GUI. Nah yang jelas GUI ini lebih
user friendly dia, dan dia requires less knowledge, membutuhkan sedikit ilmu pengetahuan ya, of the underlying command structure. Jadi artinya command strukturnya untuk sistem ya itu lebih mudah lah gitu kalau menggunakan GUI ini. Nah, misalnya ya operasi Windows, Mac OS, Linux, Apple, ya Android. Nah, jadi itu yang GUI. Nah, kemudian GUI ini ya bisa file ya, bermasalah, crash, atau simple not operate atau tidak beroperasi secara spesifiknya. Nah, jadi dengan alasan ini maka kemudian biasanya perangkat network itu secara tipikal dia diakses melalui command line interface. Nah, jadi kalau kita nanti bicara network device, nah maka secara tipikal dia diakses menggunakan command line interface. Kalau misalnya gagal menggunakan graphical user interface ya. Nah, itu. Oke. Nah, yang jelas kalau kita apa tujuan dari sebuah operasi, yang jelas memang operasi itu memungkinkan user untuk melakukan apa, misalnya dia ya yang sederhana gitu kan menggunakan mouse untuk memilih dan menjalankan program, atau apalagi bisa menggunakan teks ya, perintah-perintah text based command ya, perintah-perintah yang berdasarkan komen-komen tertentu gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan komen di Windows gitu kan, nah itu ada perintah-perintah yang kita jalankan, nah itu berarti text based command. Nah kemudian misalnya yang command line interface yang based network operating system, nah ini yang untuk network operating system ini memungkinkan seorang network technician ya, seorang teknisi jaringan untuk melakukan ya dia bisa menggunakan keyboard untuk menjalankan CLI command interface ya, base network programnya. Nah, kemudian juga dia bisa menggunakan keyboard untuk meng-enter teks ya, dan berdasarkan text based command, dan dia juga bisa melihat output dalam monitornya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini kan CLI base ya, diketik perintahnya lalu muncul komen atau output di monitornya. Oke, nah sekarang ini adalah metode akses. Nah, di sini ada 3 metode akses ya. Kalau kita nanti bicara dari Cisco Internet Operating System Access, dia ada 3. Yang pertama itu konsol. Konsol ini adalah sebuah physical management port ya, port manajemen fisik yang digunakan untuk mengakses sebuah perangkat in order to provide maintenance. Jadi untuk menyediakan maintenance seperti melaksanakan konfigurasi dasar. Nah, jadi itu metode akses yang konsol ya. Nah, konsol ini biasanya ada kabelnya seperti ini. Lalu kabel ini kemudian nanti yang akan langsung dicolokkan ke perangkat switch ya. Nah, dari komputer kita. Nah, langsung dikonfigurasi di situ. Nah, itu deh physical management port ya. Kemudian ada lagi secure cell atau SSH. Nah, ini adalah dia membangun sebuah secure remote CLI connection. Jadi dia untuk biar kita bisa berkomunikasi, connect ke device kita gitu kan melalui jaringan yang aman ya. Nah, ada virtual interface-nya dalam atau di atas sebuah jaringan. Nah, jadi ini kalau yang secure cell ini yang direkomendasikan kalau kita mengkonfigurasi jarak jauh. Misalnya perangkat kita di kantor, lalu kita di rumah. Jadi kalau kita mau akses misalnya di perangkat jaringan kita di kantor itu, nah itu disarankan menggunakan SSH, Secure Cell ya. Nah, untuk kita mengkonfigurasi misalnya switch kita dari jarak jauh. Nah, kalau ini kan langsung bertemu dengan hardware-nya. Kalau ini jarak jauh ya, tapi lebih aman. Ada satu lagi nih telnet. Nah, telnetnya juga sebenarnya dia dengan dia menggunakan jaringan jarak jauh, tapi apa kelemahannya disebutkan di sini establish an insecure remote CLI connection. Jadi ini adalah dia koneksinya itu dalam yang jaringan yang tidak aman gitu kan. Kenapa?
karena user authentication-nya, kemudian password-nya, dan perintah-perintah yang dikirim dalam jaringan itu dalam bentuk plain text, ya. Plain text-nya artinya dia tidak di-encrypt. Nah, kalau ini kan di-encrypt dia, ya. Nah, jadi itu ada 3 metode akses, ya, kalau menggunakan Cisco IOS Access ini. Oke. Nah, kemudian ingat ya 3 itu. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi namanya Terminal Emulation Program. Jadi sebenarnya ini adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk kita connect ke perangkat, ya. Untuk connect ke perangkat jaringannya. Misalnya ada istilahnya Terminal Emulation Program ini digunakan untuk connect ke sebuah network device, perangkat jaringan, ya. Apakah dia menggunakan konsol, port, atau Sekarang ini. menggunakan SSH Telnet Connection. Nah, jadi ini Terminal Emulation Program, ya. Contohnya misalnya PuTTY, ya. Nah, mungkin pernah dengar PuTTY kan. Lalu TeraTram, ada Secure CRT. Nah, ini adalah aplikasi atau terminal emulation program agar bisa kita connect ke perangkat jaringan kita. Nah, ini misalnya ini laman putih kayak gini. Kalau TeraTram, nah seperti ini, ya. Oke, itu terminal emulation program. Kemudian iOS navigation, ya, seperti apa navigasi. Jadi dalam nanti kita mengkonfigurasi perangkat switch ataupun router, kita akan ada ibaratnya mengenal primary command mode, ya. Jadi ada istilahnya user exit mode. Nah, jadi user exit mode ini adalah ini yang bisa memungkinkan akses ke sebuah limited number of basic monitoring command. Jadi ini limited number, jadi terbatas lah gitu perintah yang bisa digunakan di user exit mode ini. Nah, jadi ini biasanya untuk mengidentifikasi dengan CLI POM, ya. Nah, dan tandanya biasa diakhiri dengan tanda simbol yang besar dari. Jadi misalnya router besar dari, artinya seperti ini sekarang dia berada dalam user exit mode. Nah, kemudian ada lagi privileged exit mode, ya. Nah, jadi ini dia memungkinkan akses ke semua komen dan fitur. Nah, ini yang privileged exit mode, ya. Nah, dia juga diidentifikasi CLI POM-nya dengan tanda pagar. Kalau ini tanda besar dari. Jadi kalau misalnya nanti di perangkat itu dia berada di dalam seperti ini, dia ada tanda pagar, artinya dia berada dalam mode privileged exit mode. Nah, ya. Ini terbatas, ya. Ini lebih banyak all command and fitur di sini. Nah, itu yang yang privileged command modes. Kemudian ada lagi konfigurasi mode, ya, global konfigurasi mode. Nah, ini biasanya digunakan untuk akses ke konfigurasi option dalam sebuah perangkat. Jadi biasanya kalau di global configuration mode ini, kalau kita ketikkan configure terminal, biasanya kan maka dia ke halaman seperti ini. Ada tanda tambahan config, ya. Nah, itu yang global configuration mode. Kemudian ada lagi line configuration mode, artinya ini dia masuk ke misalnya mengkonfigur konsol, ya, atau SSH atau Telnet atau aux access. Nah, jadi ada di sini tambahnya line misalnya. Itu berarti dia berada dalam line configuration mode. Nah, kemudian ada lagi interface configuration mode. Nah, ini adalah biasanya digunakan untuk konfigurasi portnya atau ya interface, ya, pada switch port atau interface router. Jadi misalnya kan kalau di router ada portnya gigabit Ethernet 00. Nah, berarti itu nanti kalau kita mau mengkonfigurasi di interface-nya, ya berarti posisinya di situ. Ya, masuk ke interface gigabit 00 misalnya. Nanti baru dikasih IP address. Nah, itu contohnya yang interface configuration mode, ya. Oke. Nah, nanti juga kalau mahasiswa sudah login ke
NetAcad-nya ini bisa dipelajari gitu kan, primary command mode ini ya, seperti apa user exit mode, privilege exit mode, dan global configuration mode. Nah, yang jelas, nah kalau kita misalnya akan masuk ke privilege exit mode, jadi untuk berpindah dari user exit mode ke privilege exit mode, maka ketiklah enable, ya, enable. Nah, nanti setelah enable kita akan masuk ke privilege exit mode. Lalu kalau kita mau masuk ke global configuration mode, ketik configure terminal, ya. Nah, configure terminal, nanti masuk dia ke sini. Kalau kita mau keluar, balik dari configure global configuration mode ke privilege exit mode, maka ketik exit. Exit ya. Kalau kita mau masuk ke line configuration mode, nah itu ada biasanya menggunakan perintah line ya. Misalnya line console 0, berarti dia mau ke konsol 0 gitu kan. Nanti ini bisa diberikan password ya. Nah, itu. Sub configuration mode, nah ini untuk ya masuk ke configuration-nya ya. Selain konsol 0. Lalu kalau untuk balik itu bisa menggunakan N ataupun Ctrl Z ya. Nah, untuk balik ke sini ya. Balik ke privilege exit mode. Nah, jadi untuk kembali ke privilege exit mode ada dua cara, menggunakan N ketik atau Ctrl Z ya. Nah, itu. Kemudian untuk berpindah dari satu sub configuration ke yang lain, maka ya ini ada perintah config lainnya, config if nanti gitu ya. Nah, ini juga kalau nanti bisa dicek di NetAcad-nya, ada videonya juga kita menavigasi antara mode, misalnya ketik enable ya, configure terminal, nanti kita tengokkan. Setelah selesai ini nanti saya juga tengokkan gimana modelnya. Command structure ini struktur perintahnya, jadi struktur apa namanya dasar dari basic iOS ini ya. Jadi ada istilahnya keyword atau argumen. Nah, jadi misalnya IP protokol. Ini adalah keyword atau argumen. Jadi keyword itu apa? Keyword ini adalah spesifik parameter ya, parameter spesifik yang didefinisikan oleh sistem operasi. Misalnya contoh IP protokol. Ini termasuk keyword. Lalu apalagi argumen. Argumen ini tidak didefinisikan ya. Ini adalah value atau variabel, nilai atau variabel yang didefinisikan oleh user. Nah, misalnya IP address 192.168.10.5 ya. Nah, jadi misalnya perintahnya ping. Yang 192.168.10 ini artinya adalah ini argumen ya. Nah, kalau IP protokol berarti ini adalah keyword ya. Karena definisinya dari OS, kalau dari user argumen. Nah, itu yang ini contohnya nih, show IP protokol. Nah, jadi yang jelas biasanya kalau kita lihat yang tanda oranye ini adalah keyword atau argumen, kemudian selalu ada spasi sebelum komennya ini ya. Nah, jadi kalau kita mulai dari promnya ini, misalnya suite. Nah, ini kan halaman POM-nya yang user exit mode ya. Misalnya perintahnya adalah show IP protocol. Show inilah yang disebut dengan comment. Perintahnya. Ya. Nah, perintah di iOS-nya ya. Nah, yang warna apa ini ya? Nah, ungu ya. Nah, ini selalu ada spasi di sini, baru nanti keyword atau argumennya. Nah, itu dia basic iOS comment structure. Nah, kemudian untuk iOS comment syntax check, jadi dia biasanya juga sebuah komen itu biasanya membutuhkan satu atau beberapa argumen. Untuk menentukan keyword dan argumen membutuhkan sebuah komen yang mengacu kepada komen sintaknya ya. Nah, jadi ini
Ada sinyal boldface. Ini nanti untuk mengindikasikan komen dan keywordnya yang akan di-enter ya. Ada lagi italic text ya. Nah, jadi adalah argumen yang mana user menyediakan nilainya. Nah, itu. Nah, kemudian dia ada komen ini sintaknya ada pola juga ya atau format yang harus digunakan ketika kita memasukkan perintahnya. Nah, misalnya ping, berarti nanti ping itu setelah ping ada apa? Ada argumennya ya, misalnya IP address ping berapa gitu. Nah, jadi itu biasanya. Nah, kemudian threshold ya, threshold ini juga komen. Setelah threshold itu biasanya argumennya IP address. Nah, jadi kalau kita melihat ini command with complex multiple argument, nah seperti ini ya, banyak sekali misalnya sweet port, security, static time, banyak macamnya ya. Nah, itu biasanya lebih multiple argument, banyak argumennya di sini. Nah, kemudian juga biasanya ada fitur untuk menolong kita dalam konfigurasi. Ya, biasanya ada dua yang akan membantu kita ya, context sensitive help and common syntax check. Jadi biasanya kalau ada istilah context sensitive help, ini memungkinkan kita untuk secara cepat menemukan jawaban dari question pertanyaan kita. Misalnya kita, apakah komen yang tersedia setelah komen ini? Misalnya ping tanda tanya. Kita tahu nanti setelah ping ini akan ada perintah apa gitu. Misalnya word IP atau IPv6 itu kan. Jadi itu ya tanda tanya. Itu biasanya membantu kita konteks sensitif untuk membantu mengkonfigurasi. Ada juga yang ini komen syntax check yang memverifikasi yang komen yang valid yang kita akan enter gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak mengerti dengan komen yang dimasukkan, dia akan berikan ada feedback kesalahan dari komen. Misalnya interface fast ethernet 01. Dia kasih tahu ini yang dekat F ini yang ada invalid input detected katanya kan. Nah, ini yang salahnya gitu kan. Nah, jadi itu yang komen syntax check nih ya. Nah, ini membantu fitur membantu kita untuk mengkonfigurasi. Nah, bisa cek juga ada videonya juga nanti ya di NetAcad. Nah, kemudian juga hotkey and shortcut. Jadi ini juga membantu kita untuk mengkonfigurasi, monitoring dan troubleshooting lebih mudah ya. Misalnya kita mau tahu gitu kan di con gitu kan. Nah, ini artinya kalau dia ambiguous komen ini artinya ada dua. Ada dua yang berawalan CON ini, ada yang configure atau connect, maka kita harus lengkapi dengan conf gitu sehingga dia paham gitu ya. Nah, kalau masih ini ambiguous berarti ada dua yang berawalan CON itu gitu. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kalau sudah kita ketik lebih pendek conf berarti itu artinya configure karena tidak ada lagi yang conf ini kata-kata selain dia gitu. Tapi kalau masih con ada dua, ada configure sama connect, maka dia masih ambigu gitu kan. Nah, jadi ini kalau kita mulai dengan conf, berarti dia udah paham gitu. Ini maksudnya adalah configure. Oke, ini tabel untuk keystroke untuk bantu kita line editing ya. Tab nanti bisa dicoba sendiri tab itu untuk apa gitu kan. Backspace ya, left arrow atau Ctrl B, Ctrl F, Ctrl P. Nah, ini bisa digunakan nanti pas kita mau konfigurasi. Oke, more juga ya. Tanda spasinya itu. Nah, jadi nanti hotkey and shortcut bisa dipelajari juga di videonya ya. Di paket tracer juga ada navigasi di iOS.
nanti gimana kita membangun koneksi dasar ya, akses ke command line interface, explore exit mode ya, atau set clock to. Nah, ini ada labnya juga ini sebenarnya. Kalau kita menggunakan Teratem untuk konsol connectivity katanya kan, ini kalau kita di lab ada langsung suite-nya gitu. Jadi kita akses Cisco suite menggunakan serial console port misalnya. Ini langsung nih kalau kayak gini. Ya. Langsung di lab-nya ada alat nih. Nah, kemudian basic device configuration ini konfigurasi dasar. Jadi di sini biasa konfigurasi dasar kita bisa memberikan nama device name ya. Nah, jadi device name ini apa petunjuk memberikan nama, misalnya start with a letter katanya kan, mulailah dari huruf, content no space ya, jangan ada spasi katanya. End with a letter or digit, akhiri dengan sebuah letter atau digit. Gunakan letter, digit dan dash katanya kan, dash itu yang ini ya. Nah, be less dan ya kalau besar kecil dari 60 karakter panjangnya ya. Nah, misalnya kalau kita mau memberikan nama suite, nanti kalau misalnya kita jadi seorang network admin gitu kan, mau mengkonfigurasi banyak perangkat, nah jadi perlu juga diberikan nama. Misalnya kan kalau di kantor kita setiap lantai ada suite misalnya, ya bisa dibuat misalnya host name suite floor 1, artinya ini kan suite lantai 1 gitu kan, untuk memudahkan penamaan kita aja sebenarnya ya. Nah, itu. Kalau kita mau return the suite to default prompt, jadi kalau kita mau namanya tidak ada lagi ya pakai no host name ya. Tapi kalau mau memberikan nama ya host name gitu. Nah, kemudian password guideline. Jadi pemberian password. Jadi penggunaan weak or usually guessed password security. Jadi ke salah satu concern security juga ya terkait dengan password yang lemah atau yang mudah ditebak. Makanya biasanya di dalam networking semua networking device dia membatasi limit administrasi aksesnya dengan menggunakan pengamanan secure privilege access ya, ada nanti pengamanannya di sini di privilege access-nya. Kemudian user exit-nya juga remote telnet access dengan password ya. Nah, artinya semua password should be encrypted dan legal notification provide. Jadi ada password yang seperti apa? Ibaratnya langkah-langkah kita memberikan password. Nah, dia sebutkan use password that are more than 8 character in length. Jadi ya kalau bisa 8 karakter lah minimal ya, atau di atasnya. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil ya, angka, spesial karakter, atau numeric sequence ya, urutan numerik. Nah, kemudian hindari penggunaan password yang sama untuk semua device. Jadi kalau misalnya kita ada banyak perangkat, router ada berapa di kantor, suite juga ada banyak, hindari passwordnya sama gitu ya. Kalau bisa beda-beda. Kemudian jangan use common word because they are history guys. Jangan gunakan kata-kata yang umum karena dia mudah ditebak. Nah, itu. Jadi jangan gunakan misalnya nama, tanggal lahir kita, tempat lahir gitu kan, atau yang kata-kata umum yang bisa ditebak. Nah, tapi dalam lab ini nanti ya, biasanya kalau kita ketemu nanti di dalam course-nya NetAcad ini password standarnya ya Cisco atau kelas ya, dua ini aja. Ini kan passwordnya bisa ditebak mudah, tapi untuk praktek ya untuk memudahkan ya, biar nanti tidak salah-salah pas mengkonfigurasi ya disederhanakan. Tapi kalau dari sisi nanti kalau saudara turun ke lapangan ya inilah yang dilakukan ya. Oke, nah kemudian ini untuk mengkonfigurasi password. Jadi di sini kita bisa mengamankan yang namanya akses user exit mode. Gimana? Nah, jadi memberikan password di sini. Jadi pas nanti kita mengkonfigurasi ini, konfigur terminal LAN console 0 ya. Jadi pas masuk ke LAN console itu dikasih password. Passwordnya apa? Cisco katanya kan. Nah, baru di
autentikasinya login and selesai ya. Nah, enable user access using the login command katanya. Kemudian untuk mengamankan privileged mode access ya, bisa menggunakan tambahan enable secret. Nah, jadi artinya ini passwordnya yang tadi ini Cisco ini enable secret clause. Jadi artinya di-encrypt lagi ya passwordnya ya. Nah, enable secret clause. Ditambahkan lagi maksudnya yang di privileged mode access-nya nih, enable secret clause. Artinya di ini mode akses privileged mode ini ditambahkan lagi passwordnya gitu untuk login ke dia menggunakan class. Tadi kalau yang mau ke exit mode access menggunakan password Cisco ini ya. Nah, itu maksudnya. Oke, kemudian untuk ini PTY LAN access, nah ini biasanya untuk yang remote jarak jauh, telnet atau SSH kan, nah ini menggunakan seperti ini. Misalnya LAN PTY configuration mode, LAN PTY 015. Nah ini kan configure terminal LAN PTY 015, passwordnya Cisco login and. Nah itu ya. Oke, kemudian artinya 015 ini setiap Cisco itu dia bisa support 16 PTY lain. Itu maksud 015 ya. Oke, encrypt password. Nah, ini baru yang encrypt tadi. Jadi untuk encrypt ini biasanya kan untuk startup config dan running config file itu dia passwordnya dalam plain text belum di-encrypt. Maka untuk mengencrypt plain text password menggunakan perintah service password encryption. Nah, jadi misalnya gini, configure terminal, lalu kita ketikkan service password encryption. Nah, otomatis nanti yang password yang semulanya misalnya dalam bentuk yang tadi kita sebutkan Cisco atau kelas ya berubah dia seperti ini modelnya. Jadi udah tidak bisa ditebak lagi kan sama orang kan. Nah, jadi gitu deh. Kalau belum kita ketikkan yang seperti ini, dia nanti passwordnya masih nampak di sini Cisco-nya atau kelas gitu. Tapi kalau udah ditambahkan ini, dia udah di-encrypt sama dia ya. So running config perintahnya. Nah ini untuk binary message. Jadi ini untuk binary message ini biasanya untuk apa? Memperingati unauthorized personal. Jadi kalau ada orang yang tidak diizinkan mencoba dia mengakses perangkat kita, diberi peringatan gitu ya. Nah, jadi biasanya itu authorized access only. Jadi diingatkan dulu kalau dia masih mau coba nanti bisa kita beritahukan ini akan ada konsekuensi hukumnya gitu ya. Nah, jadi itu ditambahkan binary message nih. Nah, ini juga bisa ditambahkan di video nanti ya. Sales configuration ini juga perintah ya kalau kita mau menyimpan konfigurasi yang sudah kita kerjakan tadi. Misalnya kita udah ngasih nama, udah ngasih password kan ke konsol, ke privileged mode, kemudian ke LAN PTY-nya gitu, udah dikasih, udah dibuat banner mode D tadi. Maka kalau kita mau menyimpannya gitu kan, nah itu pakai perintah ini. Startup config ya. Nah, running config ini. So running config startup config. Biasanya itu perintahnya. So running config startup config. Jadi kalau misalnya startup config ini dia akan disimpan di NVRAM. Jadi kalau dia pun misalnya device-nya reboot ya, maka ya tidak akan hilang dia yang kita konfigurasi tadi kan. Tapi kalau dia masih dalam running config ini, nah jadi ini dan nanti kalau misalnya powernya mati atau restart, berarti yang kita konfigurasi tidak tersimpan gitu.
Makanya perlu disimpan ke ini ya, startup config. Makanya perintahnya apa nih? Copy running config, startup config. Artinya apa? Yang sedang kita konfigurasi, copy running config disimpan ke startup config. Sehingga nanti kalau ada restart atau ada mati switch-nya, jadi dia masih nyimpan. Yang kita konfigurasi terakhir itu ya. Oke. Alter running configuration, nah ini bisa kalau ada perubahan running config ya. Dan diinginkan misalnya kita bisa restore pakai reload. Atau juga ini untuk meng-clear configuration erase startup config ya. Erase startup config. Ini untuk menghapus. Meng-clearkan semua konfigurasi. Kalau tidak diinginkan. Ini ada video juga alternate configuration ini. Nah, kemudian untuk meng-capture configuration ke text file bisa juga ya. Nah, pakai ini. Pakai putih kok aplikasi putih ini. Ini langkah-langkahnya saja ya. Nah, jadi nanti kita bisa dipakai tracer mengkonfigurasi switch setting dasar. Jadi apa yang bisa dilakukan di sini? Katanya ya kita bisa verifikasi konfigurasi default switch ya, bisa mengkonfigurasi dasar switch itu misalnya penamaan tadi, ngasih password ya. Kemudian buat mode bannernya, mode debanner atau yang mengcopy ke startup tadi ya, file to environment. Port dan akses, nah ini sebenarnya ya IP address ya. Nanti kita bahas lebih lanjut IP address nih. Ada 32 bit. Nah ini untuk di end device kita nih ngasih IP di komputer ya, ngasih IP cara manual misalnya seperti ini ya. Nah, ada lagi IP versi 6 ya. Nah, ini seperti ini modelnya. Yang tadi IP versi 4. Kemudian interface dan port. Nah, ini jadi network communication itu tergantung end device interface-nya. Nah, jadi networking device, interface, kabel yang connect ke mereka, ya seperti itu. Misalnya ini router atau switch itu kan, ada kabel-kabelnya, kabel copper atau fiber optik ya, atau dia wireless. Nah, tergantung dari ininya juga kan. Komunikasi jaringan itu tergantung dari end device interface-nya juga. Atau juga tipe media yang digunakan kan. Kemarin kita udah bahas nih, kabel copper cable, fiber optik, coaxial, wireless kah ya. Nah, jadi network media yang berbeda ini ya tentu berbeda juga keuntungannya, berbeda fitur-fiturnya juga kan. Nah, biasanya membedakannya apa? Biasanya jarak yang distance the media can successfully carry a signal. Jadi jarak media dapat sukses membawa sebuah sinyal data. Lingkungan media diinstal juga mempengaruhi jumlah data dan kecepatan yang ditransmisikan juga mempengaruhi, dan juga cost of media installation, biayanya ya. Ini mengkonfigurasi IP address. Saya rasa ini juga udah bisa kita ya, ngasih IP address ke komputer dari control panel, network sharing ya, change ada setting, kasih IP address. Nah, bisa lah itu ya. Kemudian IP address kalau otomatis biasanya dia menggunakan nih ada istilah DHCP kan. Nah, itu juga saya rasa sudah bisa juga. Switch virtual interface configuration. Nah, ini biasanya kalau kita mau mengakses switch jarak jauh, kita harus kasih IP address dia. Karena sebenarnya kan switch ini dia tidak punya IP address, kan dia sebenarnya di layer 2 kan. Nah, tapi kalau kita mau mengkonfigurasinya nanti dari jarak jauh, kita harus tambahkan IP address dan subnet mask untuk dikonfigurasi dengan istilah switch virtual interface. Jadi sebenarnya ditambahkan virtual interface-nya. Misalnya ditambahkan perintah interface VLAN 1, kasih IP address-nya berapa, dan subnet mask-nya. No shutdown diaktifkan switch-nya virtual interface-nya, sehingga ketika kita mau dikonfigurasi nanti bisa gitu. Nah, ini istilah switch virtual interface configuration. Oke, nah ini juga bisa nanti diimplementasikan.
verifikasi konektivitas. Oke, saya rasa itu yang penjelasan ya dasar dari basic suite and device configuration. Jadi kita bisa belajar dari apa namanya di NetAcad-nya, bisa belajar dari paket tracer-nya ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Nah, jadi sebenarnya ini panjang ya kalau kita mau belajar sendiri. Kalau saya tengokkan di sini, nah misalnya ya ini. Nah, jadi course content kita ini kan ini udah chapter 2 ya. Kita udah bahas di bab chapter 2. Oke. Jadi di sini kita bisa belajar, ada kuis-kuisnya juga langsung ya, atau langsung mengkonfigurasinya. Nah, misalnya ini kita cek di sini tadi yang bab iOS navigation ya. Nah, ini tadi kan Cisco iOS Access. Jadi di sini kalau kita pelajari bisa baca sendiri di sini. Kemudian biasanya available juga video-videonya. Ini kan ada gambar-gambarnya juga. Nah, bisa juga kita cek your understanding. Jadi misalnya ini kita jawab pertanyaan. Manakah akses metode akses would be most appropriate yang sesuai ya if you were in the equipment. Jadi kalau kita dalam ruangan dengan sebuah suite yang baru yang ingin kita konfigurasi, mana yang akan kita akses yang sesuai gitu. Nah, mana yang sesuai kira-kira? Halo? Mana tidur semua? Oke, mana tadi? Ini ya. Ya ini kalau kita langsung berarti kita pakai konsol gitu ya. Kemudian ini juga metode akses would be most appropriate if your manager memberikan spesial kabel. Kalau dia kasih kabel spesial dan mengatakan use it to configure the switch. Gunakan ini untuk konfigurasi switch ya konsol juga kan, langsung kan ada kabelnya. Spesial kabel. Nah, kalau dia yang in-band akses, nah kalau dalam akses jaringan, connection baru ini Ethernet atau SSH. Nah, kalau dia misalnya ini pakai telepon connection biasanya ini auxiliary ya. Nah, kita cek di sini ya, benar. Nah, biasanya kayak gitu belajarnya. Jadi kita cepat pahamnya ya. Nah, itu yang berikutnya kita cek lagi. Ada pertanyaan ini, ada videonya bisa kita pelajari ya. Nah, ini navigasinya. Nah, ini pun kita bisa belajar kalau kita belum install pakai tracer, di sini bisa konfigurasi. Misalnya sini. Enter preset mode using enable command. Kalau kita mau masuk preset mode kan perintahnya enable. Nah, gitu kan. Kalau mau balik return exit mode using disable bisa juga. Nah, re-enter exit mode, preset mode berarti pakai enable. Itu kan. Masuk ke global configuration mode berarti pakai perintah configure
terminal. Nah, kalau mau balik ke prepreg mode dari global pakai exit bisa juga. Nah, gitu ya. Masuk lagi ke global configuration mode pakai configure terminal. Tapi ini bisa disingkat sebenarnya nanti ya. Tapi kalau di sini nggak boleh. Kita baru belajar awal, harus lengkap dia. Kalau disingkat boleh, conf spasi T bisa. Masuk ke line sub configuration. Nah, pakai line console 0. Nah, kayak gitu belajarnya. Balik ke global configuration mode pakai exit. Masuk ke sub configuration mode pakai untuk SSH line PTY 015 misalnya ya. Nah, kayak gitu ya. Balik ke global configuration mode. Exit. Nah, gitu ya. Kemudian kita masuk ke interface sub configuration. Nah, pakai ke VLAN yaitu interface VLAN itu. Nah, ini belajar di sini sebelum kita masuk ke line console configuration pakai line console 0 katanya kan. Baca aja perintahnya. Balik ke prepreg mode pakai N boleh juga balik gitu. Nah, selesai gitu. Berhasil kita ya. Nah, kemudian ini juga bisa nih iOS mode akses soal command fitur nih. Jadi manakah yang mode akses yang memungkinkan kita untuk all command dan fitur. Nah, yang mana nih yang paling banyak tadi? Ada yang tahu? Yang paling lengkap semua komen dan fiturnya adalah di halaman yang mana? Global ke interface line privilege ya. Nah, kemudian kalau kita berada di sini suite config pagar, berarti ini di mana posisi kita? Di mana? Di global configuration gitu ya. Kemudian ini suite, berarti ini kita berada di user exit mode ya. Kalau yang dia tandanya pagar baru dia privilege mode. Nah, kemudian to command untuk return balik. Nah, pakai apa perintah balik tadi? Pakai N tadi ya sama Ctrl C. Cek. Nah, betul kan? Nah, ini untuk biar kita kuat pemahaman kita kayak gitu belajarnya ya. Nanti baru beralih lagi ke command struktur 3. Nah, kira-kira itulah ya. Nanti silakan dicobakan sendiri videonya juga mau ditonton. Nah, tonton sendiri. Saya yakin kalau mahasiswa sudah dia nonton belajar sendiri ya udah pandai ya dia nih. Ya, pandai dari dosennya dia lagi gitu. Karena di sini udah ada di videonya, udah ada jawab soalnya gitu kan. Nanti ada labnya juga. Nah, ini ngasih-ngasih nama tadi kan. Nah, mengkonfigurasi password. Nah, encrypt-nya. Ini ada videonya juga. Ini kalau mau coba juga kalau kita mau mengkonfigurasi dasar. Nah, misalnya nih kan masuk ke global configure, berarti configure terminal. Configure terminal. Nah, kalau kita suruh ngasih nama berarti pakai hostname. Apa disuruh kasih nama suite SW floor /1. Nah, gitu ya. Lalu kita disuruh mengamankan user exit mode dengan line console 0, kasih password Cisco katanya kan. Nih. Lalu enablekan loginnya, balik ke global configuration mode dengan exit. Nah, jadi diikuti perintahnya line console 0. Kemudian passwordnya Cisco. Lalu login, di-enablekan login. Kemudian exit, balik ke global configuration mode. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kasih
secure privilege access mode dengan menggunakan password class. Jadi enable tadi kan, enable secret class. Nah, ini untuk memberikan password ke privilege access mode-nya. Nah, kemudian suruh kasih PTY LAN 015, kasih passwordnya Cisco, enable dengan login, balik ke global configuration mode menggunakan exit. Nah, bisa juga di sini. Berarti line PTY 015, kemudian passwordnya Cisco, lalu jangan lupa login, enable, login, exit, balik ke global configuration mode. Encrypt all plain text password service, password encryption. Nah, kayak gitu perintah-perintah dasarnya. Nanti silahkan dicoba sendiri. Service password encryption. Ya. Oh, saya harus exit dulu ya. Exit dulu. Nah, ini kalau udah salah satu, nggak mode lagi ya. Service. Kita tengok aja lah pasalnya. Service password encryption. Oh, sorry. Dia harus pakai tanda ini ya. Nah, ada yang kurang tadi. Jadi itu. Kemudian buat katanya banner mode D. Nah, jadi itu apa ya perintahnya, warning authorize only. Jadi tinggal dibuat aja banner mode D. Nah, nanti di sini tengok aja ya guys cepat. Nah, banner mode D baru tulis warning authorize only gitu. Oke, nah ini bisa dicek juga apa komen untuk memberikan perintah nama suite full to suite berarti hostname ya. Privileged mode secure on suite, enable secret. Kemudian untuk enable password authentication untuk use exit mode, access suite, login ya. Encrypt, baru service power encryption. Binary mode D ya ini tadi ya. Nah, oke. Nah, jadi kira-kira gitu belajarnya. Saya rasa itu yang saya demokan. Silahkan belajar sendiri. Ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan. Ada? Kalau tidak ada, sebentar.